ke-12. Perhatikan. Sob, dibesarin sob. Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Perhatikan. Apakah Muhammad itu dia mementingkan uang? Perhatikan. Hai orang-orang yang beriman, apabila engkau mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah engkau mengeluarkan sedekah alias duit. Tetapi para penerjemah itu menambahkan dalam kurung nih. Nih, dibikin dalam tanda kurungnya kepada orang miskin. Padahal ayat ini tidak berbicara bahwa sedekah itu diberikan kepada orang miskin. Tidak. Maksudnya sedekah itu dikasih ke Muhammad. Kalau mereka mau ngomong sama Muhammad, mereka harus bayar. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, maka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh dalam tanda kurung yang disediakan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi sama om penerjemah diedit menjadi kepada orang miskin, padahal kepada Muhammad. Silakan. Pertama-tama, sekali lagi ya, saya harus mengatakan dan saya tidak capek-capeknya mengatakan, Ustadz Wafi berhentilah menyesatkan umat. Kenapa? Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu sendiri berkata, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, di situ tidak ada jika kamu ragu-ragu tentang Injil Matius, Markus. Memang bukan itu. Memang jika kamu ragu-ragu tentang yang diturunkan. Yang diturunkan itu apa sih? Yang diturunkan itu kan dari Al-Fatihah sampai Anas. Betul? Kan itu yang diturunkan kepada Muhammad menurut iman orang Islam. Dari surat Al-Fatihah sampai surat Anas, kalau kamu punya keraguan tentang itu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sebelum engkau Muhammad, siapa mereka? Sudah pasti adalah ahli kitab Yahudi maupun Nasrani. Jadi umat Islam itu sebetulnya harus merujuk kepada apa yang dibaca sebelum Muhammad lahir, yaitu Injil dan Taurat. Tetapi sayang seribu sayang, sangat-sangat menyedihkan bahwa umat muslim telah terprovokasi atau telah dicokoki sebuah dogma bahwa kalau mereka mau memahami Al-Quran, mereka harus merujuk kepada kitab-kitab yang diturunkan sesudah Al-Quran. Inilah yang dipakai oleh Ustadz Wafi untuk memelintir ajaran agama Islam. Padahal ajaran agama Islam itu sejatinya harus merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah, makanya umat muslim sekarang malah di rumahnya itu yang ditemukan itu adalah kitab-kitab sesudah Al-Quran. Contoh, kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di mana dikatakan bahwa nanti di surga nanti burung-burung lelaki di sana berdiri 70 tahun dan tidak turun-turun. Sehingga apa? Sehingga akhirnya ceramahnya isinya kayak begitu-begitu. Nah, kemudian yang kedua, Ustadz Wafi jangan tutup kamera, nampaknya dia udah malu ini, saya bongkar kedoknya ini. Jangan begitulah. Saya lagi ngerokok. Terus menyimak dong. Saya lagi ngerokok. Baik, yang kedua, kemudian mengenai ayat-ayat Quranik. Sebenarnya ya, ini sekarang saya pakai metodenya bedakan tafsir dengan peristiwa yang terjadi. Kita harus bisa membedakan itu. Kalau peristiwa yang terjadi ini, saya bacakan. Saya balik dulu kamera saya ya. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah benar setan pernah menyusupkan ke dalam mulut Muhammad sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu akhirnya dinasakh atau dihilangkan? Perhatikan. Nih ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu latar belakangnya surat Al-Hajj ayat 52 ya. Nih, Imam Ibnu Katsir berkata
Banyak para mufasir yang menyebutkan di ayat kisah Goronik, sejenis burung air, serta kembalinya para sahabat yang sudah berhijrah ke Habasyah karena mereka mengira bahwa kaum musyrik Quraisy sudah masuk Islam. Singkat ceritanya adalah sebagai berikut. Perhatikan. Dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah membacakan surat An-Najm. Ketika sampai kepada ayat nih, afara atur mulyata wal auza, ya inilah caranya ya, wa manaras dan seterusnya ini artinya, maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza Al-Manat yang ketiga yang paling terkemudian? Setan memasukkan godaan lisan ke beliau. Jadi setan itu sempat memasukkan sesuatu ke mulut Rasul. Itulah Goronik yang utama dan perantara yang dapat diharapkan. Maka mereka orang-orang musyrik berkata, belum pernah sebelum ini menyebut yang baik-baik terhadap Tuhan kita. Maka beliau, maksudnya Muhammad, sujud dan mereka pun ikut sujud. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan tersebut ke dalam keinginan itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Ini bercerita bagaimana, saya balikan, ini penting sekali loh ini. Nih saya balik. Ini sangat-sangat penting dan ini vital. Ini ada tulisan ini kenapa sob? Ini di muka saya ini. Baik, dengarkan. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ini mengindikasikan bahwa Muhammad pernah salah ucap. Sebenarnya Muhammad salah ucap itu dikonfirmasi oleh hadis. Pernah suatu kali Muhammad bertemu dengan para petani kurma di Madinah. Muhammad melihat, ngapain ini orang-orang para petani ini? Apa yang mereka perbuat ini? Sahabat berkata, mereka mengawinkan benang sari dan putik. Lalu apa kata Rasulullah? Apa yang mereka perbuat itu sesungguhnya tidak ada gunanya. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka kurma itu pun akan baik-baik saja tumbuhnya. Maka mereka mengikuti perkataan Muhammad, lalu apa yang terjadi? Mereka mengalami gagal panen. Ketika mereka mengalami gagal panen, Muhammad datang lagi untuk kedua kalinya ke kota tersebut. Apa yang terjadi kepada pohon-pohon kurma kalian sehingga tumbuh dalam keadaan seperti ini? Mereka berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau telah berkata begini dan begitu? Lalu Muhammad berkata, engkau lebih mengetahui urusan duniamu. Inilah yang mengindikasikan bahwa Muhammad, tema kita kembali ke tema kita, tidak pantas dijadikan suri tauladan. Kenapa? Karena dia mempunyai banyak kesalahan. Salah ngomong, Wahyu pernah salah ngomong. Sehingga dikatakan bahwa Goronik itu, putra-putri Allah itu adalah yang terhormat, yang membantu menyampaikan pesan-pesan mereka. Sehingga orang-orang Quraisy sujud bersama-sama dengan Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah petani kurma. Muhammad salah ngomong. Dia bahkan berkata, engkau sesungguhnya lebih mengerti urusan duniamu. Terus, mengenai satu lagi, di mana ada pengemis buta. Ya, yang dikatakan anaknya Ibnu Maktum, siapa itu tadi namanya itu, berkata bahwasanya kalau ada seorang buta datang kepadamu ya Muhammad, engkau berwajah masam, padahal barangkali ia ingin mendapat pelajaran, barangkali ia ingin mendapat petunjuk. Tetapi jikalau pembesar-pembesar Quraisy datang kepadamu, engkau melayaninya. Ini jelas sekali teguran kepada Muhammad.
Jadi, janganlah kalian berlebih-lebihan kepada Rasul. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya kami tidak membeda-bedakan. Jelas, yang dibedakan dan diutamakan itu hanyalah Isa ibnu Maryam. Bahkan Isa ibnu Maryam adalah anak Allah di dalam Al-Quran. Saya bisa membuktikan. Saya tantang Yusuf PI, saya tantang Wafi dan semua teman-teman. Saya akan membuktikan dari dalam Al-Quran bahwasanya Isa anak Allah dan umat muslim wajib menyembah dan berbakti kepada Isa. Sama ku nanti. Ya, sama Baik, kita di live besok waktu itu. kita atur. Makanya jangan lupa Bentar dulu, follow kau kebanyakan Edis TV. muter. Kau kebanyakan Nggak tahan dia. muter. Tidak tahan dia. Jawaban buat Ustadz Wafi mana? Saya akan menjawab. Tenang. Saya akan menjawab. Saya akan menjawab. Baik. Banyak muter kau. Lanjut. Ya, nanti itu dijawab ya. Kemudian jelas saya tutup dulu dengan ayat Al-Qur'an. Memang dia melanggar Al-Qur'an. Ya, dikatakan di dalam Al-Qur'an apa? Surat Al-Isra ayat 37 atau 36. Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jelas ayat ini dilanggar oleh Muhammad. Karena apa? Karena apa yang keluar dari mulutmu, sepatah kata pun akan dipertanggungjawabkan perbuatannya. Muhammad berkata kepada para petani kurma, apa yang kalian perbuat itu tidak ada gunanya, diikutin. Malah mereka gagal panen. Inilah Muhammad mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Jadi jelas sekali, janganlah kalian melebih-lebihkan Muhammad. Karena Muhammad itu berdosa dan dia tidak patut dijadikan sebagai junjungan, sebagai suri tauladan. Ya, kita itu harus membuat diri kita mirip dan segambar dengan Yesus. Jangan mirip dan segambar dengan Muhammad karena kita nanti akan berbuat dosa. Nah, kemudian tadi mengenai Markus. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 seharusnya itu sudah berhenti di ayat bagaimana di situ perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus dan menyaksikan di situ kubur itu telah kosong. Kemudian ada ayat tambah-tambahannya di situ yang dikatakan itu ayat sisipan. Begini. Yang pertama-tama kita harus pahami, Wafi. Tunjukkan Gimana? data ya. Tadi kan sudah kami tunjukkan, berdasarkan manuskrip-manuskrip yang ada, seharusnya Injil Markus itu berhenti di pasal 16 ayat yang ke-8. Kemudian ada ayat tambahan, ada beberapa satu paragraf itu yang merupakan tambahan. Betul? Jadi gini. Tambahan Wafi, ya. Begini Ya. Wafi, begini. Datanya gimana? Itu pengambilannya dari manuskrip mana yang lebih tua dari Baik, Markus? begini Wafi, jangan lupa bahwa Injil itu bukan hanya sekalipun tuduhanmu itu benar bahwa ayat Injil Markus hanya berhenti di pasal 16 ayat ke-8, kemudian yang lain itu adalah ayat tambahan, seandainya itu benar, karena di sini para pakar pun ada yang mengatakan itu ayat itu sebenarnya tambahan. Ada. Ini bedanya, Kristen tuh jujur. Karena kami itu begini, sebentar, jangan gini. Kami itu tidak punya iman seperti imannya orang Islam bahwa kitab itu jatuh dari langit. Kami tidak punya iman yang seperti itu. Alkitab itu adalah kesaksian dari para saksi mata. Buku yang ditulis oleh manusia, dibuat, dikodifikasi oleh manusia, semua bisa dijelaskan. Kami tidak percaya dengan buku yang jatuh dari langit, padahal bukunya juga karangan manusia. Karena begini teman-teman, banyak orang muslim berpikir bahwa yang namanya Alkitab yang sejati itu harus turun dari surga, jatuh dari langit. Padahal umat muslim tidak punya kitab yang jatuh dari langit juga. Umat muslim juga kitabnya karangan manusia, dibuat ditulis oleh manusia dalam rapat yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Kitab Al-Quran sesungguhnya adalah kitab yang dibuat jauh setelah Muhammad meninggal dunia.
Begitu. Silakan. Maaf Mas Edis ya. Al-Quran dibandingkan dengan Bible itu mohon maaf Mas Edis, gak sebanding. Al-Quran itu 30 juz isinya kalamullah. Perkataan Allah semua. Tapi Bible setebel-tebelnya itu isinya perkataan-perkataan orang, perkataan Yohanes, perkataan Matius, perkataan Markus, perkataan Paulus. Ya kalau kita kumpulkan Bible hanya perkataan Yesus dan Bapa Allah saja, itu sisa 2 lembar kitab kamu. Kitab kamu sisa 2 lembar itu. Itu bukan Bible nantinya. Itu namanya buku yang difotokopi lalu kena laminating. Begitu. Jadi kalau kita kumpulkan Bible hanya perkataan Bapa Allah dan Yesus saja, sisa 2 lembar Mas Edis. Sisa 2 lembar. Goronik tadi loh, Goronik yang Muhammad sujud Qur'an itu sudah bareng. saya jawab pakai ayat Quran. Surah Muhammad sujud Al-Hajj bareng berarti kan? ayat ke-52. Waduh kepanasan dia guys, kepanasan. Potong-potong ya Allah. Padahal Muhammad tadi sujud saya tidak bareng itu loh. potong-potong gitu. Saya tidak potong-potong gitu. Jadi Bible itu adalah cerita dari Lukas. Misalnya saya nanya ke Mas Edis, Lukas tahu dari siapa kejadian itu? Nama orangnya siapa? Apakah kredibilitasnya jelas atau tidak? Itu nggak akan dijawab sampai Dajjal keluar 3 kali, nggak akan dijawab. Waduh, Tat, kena. ada pembatasan. Aduh, ada yang ngelaporin, ada yang ngelaporin. Makanya dia bilang juga apa? Kepanasan. Saya apa lain, Tat? bilang juga apa? Makanya menjawab. Nah, yo. Akhirnya kena report Aduh. kan? Kepanasan. Ada Kepanasan akun ya. lain Jadi, nggak, Tat? Ya nanti kena ban itu. Dianu aja Kena dulu ban ganti. masalahnya. Mantap. Diganti dulu kalau Ganti bisa. dulu. Ya sebentar ya. Nah, tujuan dari diskusi ini bukan untuk memecah belah persatuan, tidak. Supaya kita ini saling ngerti satu sama lain gitu loh. Biar kita ini meminimalisir kesalahpahaman kita. Naikkan aja nggak apa-apa. Ustadz sebelum lanjut sama Edis izin ini dulu ya, tap-tap layar Iwan Pila nih biar tambah hangat lagi, tambah semarak lagi. Jangan lupa follow-follow ya, Ustadz Wafi itu akun kecil ya itu ya. ya ganti akun Jangan- Bun, karena Atas ya. tadi Dan umatnya jangan Mas Edis lupa sudah mulai panas gitu loh. Dan jangan lupa muslim-muslim harus follow akun Edis TV. Biar kalian bisa diskusi dengan saya. Ikut sesat kau. Karena apa? Karena Ustadz Wafi kan babak belur. Yusuf PI sampai panggilin gurunya. Dipanggil dua gurunya. Kau. Bentar. Saya nggak ngehujat, saya itu hanya membandingkan ketidakkonsistenan Mas Edis. Di awal, Mas Edis selalu menentang saya ketika jawaban saya datang dari tafsir para ulama pakar. Tetapi, ketika Mas Edis sendiri terpojok dengan perkataan saya, dengan pertanyaan saya tentang Markus 16, kok bisa? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Beda dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad memiliki kambing, lalu ada orang kafir meminta kambing beliau. Apa kata beliau? Ambil semua. Sehingga orang kafir mengatakan, Wallahi inni ra'aitu Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqra. Demi Allah, aku melihat Muhammad kalau bersedekah seperti orang yang nggak pernah takut miskin. Keren Nabi Muhammad. Nggak kemudian ketika berperang, Utsman, Abdurrahman bin Auf, jual ya bajunya, jual ya, kita mau perang Badar nih. Kita mau perang Uhud nih, jual dulu ya baju-bajunya yang ceramah mahal. nih. Jual. Jadi ceramah nih. Bukan seperti itu. Bukan Jadi seperti ceramah itu. dia. Jadi kalau dibanding-bandingkan mengikuti Nabi Muhammad, tanya gitu loh. Datanya mana? Datanya ini jawab pertanyaan saya ini. Nanti Ripa datang nggak bantuin Yusuf PI nanti gimana? Yusuf kan harus dibantuin ini. Yusuf PI harus dibantuin Wafi, harus dibantuin Rifa, harus dibantuin yang lain lagi nih. Hah, gimana? Ada mau ngomong nggak? Kan Saya kasih kan dulu kurang kesempatan. asem framing kau. Lo. Aku tuh nyimak meskipun di luar. Sehubungan Yusuf PI tidak mampu menghadapi saya seorang diri, dia kan manggil Yusuf PI. Framing. Lo. Gak ada kayak gitu. Lihat. Dari tadi emang aku ada Teman-teman. bantu Ustadz Wapi. Nih lihat nih kan. Gelagapan Uni kan Rifa ada saya bantu, ngomong kan. Bunda Mila ada bantu. Framing. Ini teman-teman ya, Yusuf PI sehubungan dengan tidak mampu menghadapi saya perihal bahwasanya umat muslim itu punya 2 rob, maka dia memanggil Ustadz Wafi. Tetapi sayang, Ustadz Wafi yang dipanggil itu tidak cukup membantu karena kebenaran itu tidak mungkin bisa dilawan.
Orang yang mencoba melawan kebenaran itu sama seperti orang yang mengepalkan tangannya memukulin jeruji besi. Hancur sendiri tangannya. Gitu. Kemudian dipanggil Rifa. Apakah Rifa nanti membantu ya menjelaskan kata Rob itu? Nantilah ya. Tapi saya tanggapi dulu. Ustadz Wafi, tadi dia panjang lebar ya. Begini Ustadz Wafi. Tadi Anda mengatakan bahwasanya masalah goronik itu seolah-olah membuat sebuah kesan bahwa itu belum terjadi. Padahal di detik yang sama Anda mengatakan bahwasanya maka Allah menghapusnya. Kalau Allah menghapusnya artinya setan itu memang sudah memasukkan ayat tersebut. Karena kalau dikatakan Allah menghapusnya tetapi setan belum memasukkan, artinya Allah menghapus sesuatu yang gak ada. Gitu loh. Padahal jelas sekali kan di dalam surat An-Najm itu di situ digambarkan bagaimana tidak seorang rasul pun ketika dia membacakan suatu ayat maka setan memasukkan. Nah, apa yang dimasukkan itu? Makanya tadi Ustadz Wafi kita lihat nih latar belakang sejarahnya, bukan tafsirnya ya. Beda tafsir dengan latar belakang. Kalau tafsir tuh begini, saya kasih contoh. Orang buta datang kepada Muhammad. Muhammad bermuka masam. Lalu dipelintir, ditafsir oleh Ustadz Wafi bahwa orang buta itu datang memotong-motong pembicaraan Muhammad. Nah, itu yang disebut dengan tafsir alias pelintir. Nah, sementara di dalam surat An-Najm tadi, di dalam surat Al-Hajj tadi ya, di situ jelas dikatakan apa? Bahwasanya di latar belakang peristiwa tersebut Muhammad membenarkan atau mengatakan yang baik-baik terhadap sesembahan orang-orang Quraisy. Makanya disebutkan di dalam riwayat mereka sujud bersama-sama dengan Muhammad. Gitu. Tapi Ustadz Wafi ngeles membahas tentang itu. Nah, kemudian yang kedua, Ustadz Wafi saya ucapkan terima kasih karena Ustadz Wafi sudah mengakui bahwa Muhammad melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, lihat nih. Putar lagi videonya loh. Tadi Ustadz Wafi mengatakan bahwa Muhammad itu suri tauladan. Karena apa? Kesalahan-kesalahan yang dibuat dia menjadi pembelajaran. Kan itu tadi Anda bilang. Menjadi syariat. Iya, artinya Muhammad Berarti pernah berbuat sengaja salah. oleh Setuju? Allah, dirancang Allah, bukan sengaja salah. Oke, berarti Muhammad berbuat salah. Iya, dirancang oleh Allah. Iya, agar berbuat salah. terjadi Baik, syariat. terima kasih. Kan Terima keren, kasih. kan? Terima kasih. Ustadz Wafi sudah mengakui yang Muhammad Yesus berbuat gimana? salah. Yang Yesus gimana? Tenang ini, mulai panik nih. Yang Yesus gimana? Panik nih. Panik. Oke, terima kasih atas pengakuan Ustadz Wafi bahwa Muhammad berbuat kesalahan. Makanya begini. Makanya teman-teman Kalau yang Yesus. harus ya saya ngomong dipotong terus nih tanda-tanda Kan tanda-tanda nih. jangan dipotong. Tanda-tanda nih. Kata-kata saya jangan dipotong dong. Intinya Ustadz Wafi sudah mengakui Muhammad berbuat salah. Dan jelas sekali di dalam ayat Larang. Al-Quran Muhammad itu disuruh memohonkan ampun atas dosa-dosanya. Ya, jelas ayat Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad memohon ampun atas dosa-dosa yang dia perbuat. Muhammad berbuat salah karena Muhammad salah ngucap wahyu. Muhammad berbuat salah kepada para petani kurma karena petani kurma dibikin gagal panen gara-gara ucapan dia. Muhammad juga mengatakan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Muhammad juga berbuat salah karena dia berwajah masam kepada orang miskin sementara dia sangat melayani orang kaya. Jadi banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu berbuat salah. Sementara siapa yang suci menurut Al-Quran? Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Jelas di situ. Di mana Allah mengutus ruhnya yang datang kepada Maryam dan berkata kepada Maryam,
Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Bahwa sesungguhnya saya ini diutus untuk memberikan kamu anak laki-laki yang suci. Jelas. Siapa yang suci menurut Al-Quran? Yaitu Isa ibnu Maryam. Lalu kenapa umat muslim membenci Isa ibnu Maryam? Kenapa umat muslim malah mengikuti Muhammad ketimbang mengikuti Isa? Nah ini masalahnya. Karena tema kita kan adalah inti ajaran Islam adalah mengikuti Muhammad, menjadi semakin mirip dengan Muhammad. Nah kalau semakin mirip dengan Muhammad artinya kita berbuat dosa dan kesalahan. Nah, sementara kalau kita mirip dengan Yesus, maka kita semakin hari semakin sempurna. Karena Terus Yesus data adalah pertanyaan contoh saya yang mana? sempurna. Udah mulai Data pertanyaan panik saya nih. mana ini? Udah mulai panik nih. Ya enggak, Kemudian yang kedua. Kalau cuma Kemudian yang framing kedua. siapapun bisa. Nah, ini kamu diam dia. Iya. Data pertanyaan saya mana? Berat itu? ini. Sudah mengakui Lukas, Muhammad tentang salah nih. Lukas. Lukas tadi, Oke, Lukas. ayo gimana datanya? Baik, Lukas. Baik. Jadi teman-teman, Ustadz Wafi berkata, Lukas tahu dari mana? Baik, saya bukakan saja ya. Ya, sebutkan Tahu dari mana, namanya Lukas? dan kredibilitasnya gimana gitu. Tahu dari mana Lukas? Nih, saya balikan ya. Bukan Nama ya. buku. Ya. Injil itu bukan buku yang jatuh dari langit. Makanya tidak ada kitab yang jatuh dari langit. Orang yang percaya kitab jatuh dari langit, mereka perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Tidak ada kitab yang jatuh dari langit. Semua kitab itu ditulis manusia, dikarang oleh manusia. Bedanya, apakah dia berdasarkan saksi mata atau berdasarkan halu? Perhatikan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan oleh kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal muasalnya, maka aku mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Inilah yang saya katakan bahwa Siapa? Injil. Namanya mana? Tenang, Namanya. tenang, Dapat dari siapa? tenang. Iya. Bisa saya lanjutkan? Iya, mana Bisa saya namanya? lanjutkan? Dia dapat dari siapa gitu. Bisa saya lanjutkan? Nah, Baik. Jadi yang saya maksud begini, Injil itu bukan buku yang jatuh dari langit. Bukan kitab suci yang dijatuhin dari langit. Yang percaya begitu cuman tetangga saya yang masih itu. Mama. Cuman gitu yang percaya itu. Ya, makanya saya bilang yang namanya kitab itu ditulis oleh manusia berdasarkan keterangan saksi mata. Nah, ya. lalu umat muslim menertawakan kitab yang begini. Ini kitab Namanya kayak siapa begini. langsung? Aduh. Namanya siapa? Dia Aduh, kredibilitasnya bagaimana? Berat ini teman-teman. Jangan muter-muter, jangan muter-muter. Namanya Saya lagi siapa? ngomong dipotong terus nih, Kredibilitasnya teman-teman. gimana? Itu kan? Saya lagi ngomong dipotong, tadi dia berkhotbah, saya tidak potong. Tadi kamu juga motong-motong loh. Baik, jadi Ya. begini. Mana Oke namanya? lah, kita gunakan ya pola pikir umat Islam. Perhatikan. Ayo, mana? Namanya mana? Kita lihat ya. Umat Muslim Tahu dari berkata siapa? begini. Jawab dulu, Aduh, Mas. gimana? Masa saya ngomong terus nih? Ya enggak, maksudnya jawab Wafi dulu. panik katanya itu. Wafi panik Enggak, katanya. jawab Wafi dulu panik. pertanyaan saya. Lukas tahu dari siapa namanya, lalu Wafi kredibilitas panik kabarnya nih. gimana gitu loh. Panik nih. Wafi panik nih. Ternyata pertanyaan kita gak ada yang dijawab loh. Boleh saya lanjutkan? Ya, lanjut. Boleh Siapa saya namanya? lanjutkan? Namanya Baik, siapa? Saya lanjutkan Lanjut. ya. Saya Ya. lanjutkan. Namanya Perhatikan. siapa? Nah, karena umat muslim berkata bahwasanya Lukas mengatakan ini dari penyelidikan, maka dikatakan ini kitab wartawan. Ini adalah kitab wartawan. Kitab wartawan kok jadi kitab suci? Baik.
Jadi menurut orang Muslim, polisi yang menyelidiki peristiwa, memeriksa saksi mata, itu kabar wartawan. Itu harus ditolak oleh hakim. Hakim tidak boleh menerima perkara kalau keterangan itu berasal dari saksi mata. Tenang. Makanya umat Muslim ini tidak pernah menggunakan metode yang ilmiah. Mereka itu menggunakan metode goib. Semua harus goib. Kalau nggak goib nggak bisa dipercaya. Wahyu. Supaya keterangan itu benar. Nah, inilah logika berpikir orang Muslim. Nah, perhatikan. Sekalipun sekarang for the sake of argument ya, ya. Anggap aja lah orang Islam itu benar bahwa nelpon, bentar. Nah, dikatakan di sini. Kata Maria kepada malaikat itu. Nih, malaikat itu datang kepada Maria ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus dan seterusnya. Kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kata malaikat itu dan seterusnya. Nah, perhatikan. Kitab yang katanya dari wartawan ini dijiplak oleh Al-Quran. Di dalam Al-Quran, balik Al-Quran lagi kan, pertanyaan saya nggak dijawab, balik Al-Quran lagi dia. Yusuf gimana nih? Masa Wafi udah panik nih? Ya enggak, maksudnya kita dituntut. Ceritakan di dalam Injil. Tidak ada yang baru, tidak ada sesuatu yang heboh. Kemudian Al-Quran datang mengklaim itu dari Allah, padahal jelas-jelas itu dari Lukas. Namanya ini sekolah di sini, anaknya ini. Sekarang saya mau tanya balik. Kalau nanya lagi pertanyaan di saya dalam Al-Quran. Wafi udah mulai panik. Ya bukan. Wajahnya udah merah nih. Pertanyaan kamu sudah kita jawab pakai saya ngomong semua. dia Kita ganggu. jawab pakai Perhatikan data teman-teman. semua nih. Saya ngomong dia ganggu dengan ketawa ketiwi. Ya kan? Padahal dia tadi ngomong saya dengerin, ya kan? Di mana datanya? Dia jadi Jawabannya ngomong mana? nih. Saya ngomong, dia ganggu. Dia ngomong, saya didapat dari saksi mata, bukan Ya, siapa saksi katanya matanya. kan banyak nih. Katanya saksi Sekarang- matanya banyak. Sekarang saya bisa tanya Satu balik saja, nggak? namanya siapa? Begini saja. Satu Begini aja saja. namanya siapa? Begini saja, Wafi. Biar kita nggak bolak-balik. Saya pakai ukuranmu itu. Kita mirroring ya. Kita pakai cermin yang kau kenakan ke saya itu Ya saya balikan ke Allah. kamu. Begini. Tunjuk sama saya di dalam Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Kalau kamu bisa sebutkan siapa yang nulis Al-Quran tersebut. Coba tunjuk di dalam Al-Quran siapa penulis Al-Quran. Penulis Al-Quran itu tidak diketahui. Makanya Al-Quran itu buku seorang anonimus. Saya sudah baca Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas. Tidak ditemukan siapa penulis Al-Quran. Nah, kalau kita ngomong sama hadis, Quran ditulis Utsman bin Affan pada masa ini, kemudian diketuai Said bin Sabit. Itu kan katamu. Kan Quran nggak bilang bahwa Quran ditulis oleh orang-orang itu. Gitu loh. Jadi saya maksud begini, intinya kepada ini kita tadi, tema kita tadi itu kan menjadikan Yesus sebagai Rob. Dan umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Rob. Nah, itulah kesesatannya. Kenapa menjadikan Muhammad sebagai Rob itu sesat? Karena nanti mengikuti apa yang dilakukan oleh Muhammad. Muhammad berbuat dosa dan kesalahan. Sementara Isa di dalam Al-Quran seorang yang suci. Nah, kemudian pertanyaan terakhir. Mengenai pengutukan pohon ara. Saya balikan. Ini sering dibawa oleh mereka isu bahwasanya pengutukan pohon ara itu salah karena Yesus nggak tahu. Kalau saya ngomong janganlah ganggu dengan ketawa ketiwi. Ya. Tadi saya ngomong saya diam, Anda ngomong tadi saya diam gitu. Saya nggak ganggu gitu. Jangan panik lah. Perhatikan. Saya mengetik begini. Apakah pohon ara berbuah pada musimnya? Dijawab oleh AI begini. Ya, pohon ara berbuah musiman. Tetapi, perhatikan. Tapi ia juga dikenal bisa berbuah sepanjang tahun atau di luar musim. Makanya saya balik dulu ya. Itu bukan sebuah kesalahan. Karena apa? Karena pohon ara itu seharusnya juga diharapkan oleh Tuhan Yesus ada buahnya di situ.
Makanya dikatakan pohon ara itu memang berbuah pada musimnya, tetapi dia juga berbuah di luar musim. Makanya di situ Tuhan Yesus mengharapkan pohon itu berbuah. Ada buah didapati di situ, tetapi dia tidak berbuah. Seperti itu. Silakan. Dari sumbangan. Tapi kan kaya, Bun. Kan kaya. Faktanya kan kaya. Yesus gak bisa minta sumbangan kayak Mas Edis, gak bisa dia. Nyuruh jual pedang kalau mau perang. Sehingga begini. Ketika orang itu kaya, kayak Nabi Muhammad misalnya. Nabi Muhammad berapa sedekahnya tanah ya? Ada kitab namanya Iqtisadun Nabi, ekonomi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sudah sukses berdagang itu sejak beliau umur belasan tahun. Dan tanah yang beliau sedekahkan untuk berjihad ya dengan umat Islam itu totalnya kira-kira 2. Gitu loh. Bukan saling memaki. Itu dulu yang harus kita buang, Ustadz. Jadi saya minta sama teman-teman semua, kita bangun diskusi dengan tujuan yang bagus. Supaya orang Kristen ngerti apa yang diimani orang Islam. Dan supaya orang Islam ngerti apa yang dimaksudkan oleh, yang diimani oleh orang Kristen. Gitu. Supaya kita baik di tengah-tengah masyarakat tuh kita membangun komunikasi yang baik. Gitu. Jangan pura-pura nggak tahu apa yang diimani oleh orang Kristen. Jangan pura-pura nggak tahu apa yang diimani oleh orang Islam. Nah, kalau saya katakan bahwa orang Islam sesungguhnya menjadikan Muhammad kemudian Ustadz siapa? Ketua APII. Siapa namanya? Alif mengakui. Daman Al-Mantiki mengakui. Rashid mengakui Muhammad memang robnya umat Islam. Ketika saya bilang Muhammad robnya umat Islam, jangan marah. Rob di situ bukan berarti dia itu Allah, tidak. Tetapi dia Rob. Sama seperti orang Kristen mengakui Yesus itu Rob, Yesus itu Tuhan, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di sorga. Kalau gini kan kita diskusi enak kita. Gitu loh. Jadi kita nggak tiap hari maki-makian. Orang awam disuruh debat agama, ya ribut kita. Gitu loh. Saya tidak pernah menghina Wafi. Saya hanya mengatakan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Bahkan kamu yang bahkan kamu mengiyakan loh. Nabi Muhammad banyak Wafi. salahnya pakai Al-Quran. Kamu Oke. yang framing dari tadi. Kamu sudah mengiyakan nggak bahwa Muhammad berbuat salah? Nggak ada kalau di Al-Quran. Kata kamu di Al-Quran. Kalau di Al-Quran nggak ada. Gini aja, apakah Muhammad berbuat salah? Nah, kalau di selain Al-Quran, beliau ada kesalahan. Ya sudah, artinya Nah, kan Muhammad kamu bilangnya berbuat di Al-Quran. salah. Itu kan framing namanya. Wafi, inilah kalau saya ngomong, saya dipotong-potong. Jangan Kalau dia seolah-olah ngomong, kamu itu ini bijak, susah nih. Dis. Berat nih kayak gini kita Bukan, diskusi nih. jangan seolah-olah kamu itu bijak ya. Ingin kita diskusi tanpa menghujat, tapi kamu isinya ngeritik Nabi Muhammad semua. Wah, Itu namanya saya sok bijak tidak namanya. mengkritik. Yang saya kritik itu adalah ketidakjujuran dari umat, di mana umat itu sudah mengkultuskan Muhammad, sudah menempatkan Muhammad di tempat yang tidak di mana seharusnya dia berada. Nah, itu namanya framing, Dis. Kok Bagaimana framing? kalau saya balik misalnya, mereka orang Kristen Aduh. menganggap Ini saya belum Yesus, selesai ngomong nih, lihat Yesus berat itu kan? adalah sebagai Tuhan, padahal dia Ini kalau bukan saya Tuhan. ngomong nih berat. Dia cuma Berat nih kalau anak saya ngomong. seorang Kalau perempuan saya yang bernama ngomong. Maria. Kan tidak bisa juga. Dis. Aduh. Berat nih jangan kalau saya beginilah, jangan begini. Jangan seolah-olah Mas Edis. Potong gimana? Ya, lanjut. Berapa menit lagi edis ini Ustadz Wafi? Wafi, Nah, saya mau bilang bedanya begini. Oni, kalau saya dibilang kelamaan. Nah, Kalau dia ngomong, saya nggak nggak. Edis kan mau ngomong nih, Edis, gue mau nanya, kira-kira berapa menit lagi gue mau nanggapin Ya, pertanyaan lu tadi. saya tanggapi semua omongan dia lah, belum Oke. kelar. Yaudah. Semua omongan dia saya Yaudah. tanggapi dulu. Giliran Ya, saya saya- yang panjang, dia ini bilangnya Sobkatul. terlalu panjang. Ibu Berat. Sofiatul ini tolong dibuka dulu kameranya.